Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali bersama saya pada video kali ini. Kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi CapCut. Nah, kalian pasti sudah sering dengarkan mengenai aplikasi CapCut ini. Nah, pada video ini kita akan melihat ataupun membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah video animasi mengenai penjelasan suatu soal ataupun video animasi soal dengan menggunakan aplikasi CapCut. Nah, langkah yang pertama, jangan lupa install aplikasi CapCut terlebih dahulu. Kemudian kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini dan jangan lupa login pada menu profile. Kemudian kita beralih ke menu edit. Untuk membuat video baru, kita klik tambah proyek baru. Nah, di sini kita akan membuat sebuah animasi dari soal, dimana kita punya soalnya itu seorang atlet mengendarai sepeda dengan roda sepeda yang berdiameter 70 cm. Nah, jadi untuk membuat animasi soal ini kita akan buat per satu kalimat. Nah, di sini ya kalimat pertama itu seorang atlet mengendarai sepeda dengan roda sepeda yang berdiameter 70 cm. Nah, kita akan buat animasi seseorang yang mengendarai sepeda dengan diameter jari-jari atau dengan diameter roda sepedanya itu adalah 70 cm. Maka kita bisa cari foto ataupun gambar seseorang yang sedang mengendarai sepeda seperti ini. Nah, kalau sudah, kita klik gambarnya, kemudian klik tambah. Maka nanti akan tampil seperti ini. Nah, lalu selanjutnya bagaimana cara memunculkan animasi agar terlihat bahwa diameter dari roda sepeda ini adalah 70 cm. Nah, caranya kita untuk video gambar ini bisa kita perpanjang atau perlambat durasinya. Nah, lalu pada bagian ini kita bisa input lagi stiker ataupun gambar garis. Kita pilih stiker. Klik stiker, kemudian kita klik tambah, lalu kita cari tanda panah. Nah, di sini saya punya ada satu tanda panah. Kalian bisa searching di Google untuk tanda panahnya, lalu kalian bisa download. Nah, di sini kita misalkan bahwa kita perlihatkan bahwa diameter dari roda sepedanya itu ditunjukkan dengan tanda panah. Nah, misalkan kita atur besar tanda panahnya, lalu kita sesuaikan dengan lebar dari jari-jari sepedanya. Nah, gambaran ini bebas, kalian bisa ambil dari mana aja. Nah, kepada soal kita bisa buat seperti ini sesuai dengan soal. Lalu kalau sudah, kita klik tanda centang. Nah, seperti ini. Tanda panah ini bisa kita buat animasi ataupun animasi masuk dan keluarnya dengan cara mengklik animasi, lalu kita klik dan bisa kita atur durasi lama animasinya muncul, misalkan 10 detik. Kan nanti dia akan jadi seperti ini. Jadi ini kita sesuaikan animasinya, terserah mau gimana. Misalkan kita buat seperti ini. Ini untuk animasi masuknya. Lalu untuk animasi keluarnya kalian bisa pilih juga dengan cara yang sama. Misalkan seperti ini, kita atur lama durasinya, kita samakan dengan lama durasi animasi masuknya, yaitu 1,0 detik. Lalu kita klik. Nah, kita coba muncul. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Lalu untuk memasukkan teksnya, tadi kita punya kalau diameter, maksud saya diameter sepedanya itu adalah 70. Kita lihat lagi, diameternya itu adalah 70 cm. Nah, lalu yang kedua, jarak yang ditempuh adalah 22 km. Jadi jarak yang ditempuh oleh pesepeda ini sejauh 22 km. Nah, selanjutnya kita input dulu teksnya, yaitu 70 cm. Kita bisa klik teks.
dengan cara klik tambahkan teks, lalu kita input teks, misalkan 70 cm. Nah, pada teks ini juga bisa kita atur gaya, efek, gelembung, dan animasi. Untuk gaya, dia seperti ini, ada coretan, kanvas, bayangan, spasi, dan tebal. Dari tulisannya bisa tebal, tulisan miring, dan tulisan garis bawah. Nah, misalkan kita buat tebal, lalu kita pilih kanvas seperti ini, lalu kita pilih coretan. Nah, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita klik tanda centang dan kita atur letak dari tulisan ini. Misalkan kita buat di sini, dan kita perkecil atau perbesar seperti ini. Kemudian kita atur. Oke, kalau sudah, bisa kita jalankan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kalimat kedua, diketahui bahwa pesepeda ini menempuh jarak perjalanan sejauh 22 km. Nah, jadi karena pesepeda ini dia berjalan, kita bisa buat atau kita animasikan bahwa dia itu sedang berjalan di suatu jalanan. Kalau gambarnya cuman kayak gini kan, pesepeda ini tidak terlihat bergerak, maka bisa kita tambahkan background jalanan agar nanti gambar si pesepeda ini bisa kita tempel. Nah, misalkan kita buat dia di sini. Ini ada gambar jalanan di depan toko gitu ya. Kita klik tambah. Untuk gambar-gambarnya ini kalian bisa searching di Google atau dari sumber-sumber lain. Nah, kalau sudah, kita akan tempel si gambar pesepeda ini. Kita klik stiker, lalu kita klik tambah, kita pilih gambarnya dan kita sesuaikan ukurannya. Misalkan gambarnya seperti ini, lalu kita letakkan di ujung sini. Nah, kalau sudah, kita klik centang. Nah, untuk animasinya juga kita bisa buat dengan cara mengklik animasi, lalu kita atur, dan durasinya juga, lalu animasi keluarnya kita atur juga seperti ini. Kita misalkan 1,0 detik. Oke. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan membuat tanda panah agar terlihat jarak dari arah pergian dan ke tujuan dari si pesepeda ini. Nah, caranya kita bisa klik tambahkan stiker. Kita klik stiker, lalu kita klik tambahkan. Nah, kita pilih tanda panah. Nah, di sini kita pilih yang ini, lalu kita klik centang dan kita atur letak tanda panahnya. Lalu kita sesuaikan. Nah, misalkan kita buat tanda panahnya itu di sini. Nah, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita bisa atur animasi masuk dan keluarnya. Misalkan animasi masuknya itu seperti ini. Lalu kita atur durasinya 1 detik. Lalu keluarnya juga kita buat animasi seperti ini. Kita atur keluarnya itu 1 detik, lalu klik centang. Oke. Nah, kalau sudah, bisa kita coba jalankan. Maka jadi akan seperti ini. Nah, ini bisa kita perlambat durasinya, kita seret ke sini, lalu ke sini juga. Ini juga bisa kita seret. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita putar dari awal, dia akan jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Kita coba putar dari awal. Nah, lalu selanjutnya kita akan menambahkan teks di mana tadi jarak si pesepeda ini, jarak yang ditempuhnya adalah sejauh 22 km. Maka kita ketikkan 22 km. Nah, lalu teman-teman, selanjutnya tulisan ini bisa kita edit animasinya dengan cara mengklik animasi, lalu kita pilih efek atau animasi yang akan kita buat. Untuk animasi masuk, misalkan kita buat yang perkecil 2 kali. Lalu untuk animasi, jangan lupa kita atur durasi animasinya. Lalu kita pilih animasi keluarnya, misalkan kita pilih yang ini.
Kita atur juga untuk lama durasinya, kemudian kita klik centang. Nah, kalau sudah, bisa kita sesuaikan dengan cara mengklik atau mentarik garis yang ini. Nah, selanjutnya kita sesuaikan di mana letak dari tulisannya ini. Misalkan gini, jadi kalau kita gerakan animasi ini, dia seolah-olah menunjukkan si pesepeda ini bahwa dia akan bergerak ke sebelah kanan sesuai arah panah sejauh 22 km. Nah, lalu kita lihat lagi pada soal. Nah, kita lihat di sini katanya jika dalam 1 menit ia dapat mengayuh sebanyak 5 kali dan 1 kayuhan berarti roda sepeda berputar sekali, maka berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak? Maka kita bisa buat di sini, di gambar ini kita akan menambahkan animasi jam yang melambangkan waktu gitu ya teman-teman. Nah, maka kita bisa searching atau download dulu gambar jamnya yang sesuai, kemudian kita bisa klik stiker untuk memasukkan gambar jamnya, lalu klik tambah. Nah, di sini kita cari gambar jamnya. Nah, misalkan ini. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Kalau sudah, kita letakkan pada backgroundnya, terserah mau di mana, yang penting sesuai dengan ukurannya. Nah, misalkan seperti ini. Lalu kita klik centang dan jangan lupa kita beri animasi masuk dan keluarnya. Misalkan kita buat animasi masuknya seperti ini. Kita atur durasi waktunya untuk masuknya 1 detik, lalu keluarnya juga sama. Misalkan ini kita atur 1 detik, lalu kita klik centang. Nah, kalau sudah, kita atur saja. Nah, misalkan di sini kita akan membuat keterangan bahwa kalau tadi itu sepedanya itu 1 menit itu dia si pesepeda ini bisa mengayuh sebanyak 5 kali. Maka kita buat keterangan 1 menit 1 menit sama dengan 5 kali kayuhan. Nah, bisa kita tambahkan teks, namun sebelumnya kita akan tambahkan panah dulu di samping kiri jam ini supaya nanti teksnya itu seolah-olah ditujukan ke arah jam, atau kita buat tulisannya terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Nah, misalkan kita buat di sini 1 menit. Nah, kalau sudah, kita bisa klik centang, lalu kita sesuaikan letak tulisannya di mana. Misalkan kita letakkan di atas sini, lalu kita agak perbesar. Nah, lalu kita tambahkan animasi dengan cara kita mengklik animasi, lalu kita pilih animasi apa yang akan dibuat. Misalkan kita buat yang ini. Nah, lalu kita atur durasinya 1 detik, lalu animasi keluarnya kita atur juga. Misalkan kita buat lamanya itu 1 detik juga. Nah, kalau sudah, kita klik centang, lalu kita lihat previewnya, maka dia hasilnya akan seperti ini. Maka jamnya duluan yang akan kelihatan, baru tulisannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan saja seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan tanda panah di mana nanti tanda panah itu akan memunculkan pertanyaannya, di mana pertanyaannya tadi adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Maka kita tambahkan di sini tanda panah dan gambar jamnya kita perpanjang supaya jam itu tetap kelihatan sampai akhir video gitu. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan stiker kita masukkan tanda panah seperti ini. Lalu kita
perkecil dan kita sesuaikan ukurannya, lalu kita klik centang. Nah, seperti ini. Ini bisa kita putar panahnya supaya menghadap ke kiri dengan cara kita putar sejauh 180 derajat. Kita sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini kira-kira. Nah, kalau sudah kita sesuaikan saja di sini seperti ini, lalu kita atur animasi dari tanda panahnya. Nah, misalkan ini kita perpanjang dulu. Nah, lalu di sini kita atur animasi dari tanda panahnya. Lalu kita klik animasi, kita pilih animasi munculnya, kita misalkan geser ke kiri, lalu kita atur durasinya. Nah, kalau sudah, kita lihat animasi keluarnya juga. Misalkan animasi keluarnya seperti ini. Lalu kita atur selama 1 detik ya kawan-kawan. Lalu kalau sudah, kita klik centang, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan tanda tanya, seolah-olah nanti ketika penjelasan penjelasan ilustrasi ini kita ketahui bahwa yang ditanya itu adalah waktu. Nah, maka bisa kita tambahkan teks lagi dengan cara klik tambahkan teks, lalu kita buat tanda tanya, lalu kita klik OK atau tanda centang, kita perbesar. Ingat ya kawan-kawan, ini bisa diubah gaya atau tampilan dari teksnya, misalkan di sini seperti ini. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita atur animasinya. Animasi kita pilih, lalu kita pilih animasinya. Misalkan kita pilih yang ini. Nah, kita atur durasinya selama 1 detik. Lalu animasi keluarnya juga kita atur, misalkan dia selama 1 detik juga. Kita pilih animasinya yang mana, misalkan yang ini, lalu 1 detik. Oke, lalu kita klik tanda centang. Nah, maka ini sudah jadi dari animasi awal sampai akhir. Nah, supaya soalnya ini, ilustrasi ini mudah dipahami oleh siswa, kita bisa menambahkan penjelasan dengan cara merekam suara pada video ini. Nah, misalkan tadi kita punya soalnya itu adalah soal si pesepeda ya kawan-kawan. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini rekaman suara dengan cara kita pilih audio. Kita pilih audio lalu tulis suara. Nah, di sini tahan untuk merekam. Kita klik tahan untuk merekam suara kita, sambil kita bisa juga sambil jalankan videonya. Misalkan seperti ini. Seorang atlet mengendarai sepeda dengan roda sepeda yang berdiameter 70 cm. Lalu kita klik tanda tambah. Nah, ini sepertinya karena saya sedang screen record, jadi rekaman suaranya nggak bisa direkam ya kawan-kawan. Jadi kalian bisa rekam sendiri nanti pada bagian sulis suara seperti yang sudah saya tunjukkan tadi untuk memperjelas ilustrasi dari video ini. Nah, sekian penjelasan mengenai pembuatan animasi soal matematika berbasis kontekstual dengan materi lingkaran dengan menggunakan aplikasi CapCut. Oke, kawan-kawan, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah memperhatikan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.